Pria yang mengawali karirnya di dunia dangdut, lewat ajang pencarian bakat ini, kini telah menjadi salah satu entertainer muda, yang namanya sangat dikenal di industri hiburan tanah air. Namun, di balik senyum ceria dan candaannya yang khas di layar kaca, ternyata Jirayut menyimpan kisah perjuangan dan strategi cerdas dalam mengelola keuangan untuk masa depannya. Baru-baru ini, ia diketahui berinvestasi di kebun karet di kampung halamannya, Thailand. Bagaimana perjalanan Jirayut dari panggung hiburan ke dunia investasi? Yuk, kita bahas lebih dalam. Jirayut Avisan Jehderamai lahir di Narathiwat, Thailand Selatan, pada 24 Februari 2001. Ia mulai dikenal di Indonesia, setelah menjadi finalis ajang Dangdut Akademi Asia 4 pada tahun 2018. Sejak itu, ia sempat lolos sampai 10 besar. Meskipun tereliminasi, ia kemudian dipercaya menjadi pembawa acara, dan tampil di berbagai program TV, bahkan merambah dunia akting. Kegagalan Jirayut di Dangdut Akademi adalah batu loncatan kesuksesan karirnya hingga ia sebesar sekarang. Kepiawaiannya dalam berkomunikasi, wajahnya yang khas, serta sikap lembut dan ramah membuatnya disukai penonton Indonesia. Jirayut juga dikenal dekat dengan banyak artis besar Indonesia, dan seringkali tampil di acara live maupun off-air. Pendek kata, Jirayut menjadi salah satu artis asing tersukses yang berkarir di Indonesia. Namun, di balik semua itu, Jirayut memiliki prinsip hidup yang kuat. Ia tidak ingin hanya tenar, tapi juga ingin mempersiapkan masa depan dengan matang. Dalam beberapa wawancara, Jirayut mengaku bahwa sejak kecil, ia sudah melihat bagaimana kehidupan petani di Thailand, termasuk keluarganya sendiri. Ayahnya sempat bekerja di kebun karet. Dan sejak saat itu, ia tahu bahwa perkebunan karet adalah salah satu aset penting di wilayah Thailand. Seiring waktu, dan setelah ia mendapatkan penghasilan tetap dari dunia hiburan, Jirayut mulai berpikir untuk tidak menghabiskan semua uangnya demi gaya hidup. Ia mulai belajar soal investasi. Awalnya, ia menyisihkan penghasilannya untuk tabungan dan beberapa keperluan keluarga. Namun, pada tahun 2023, ia mulai menaruh perhatian lebih besar pada investasi produktif. Dan pilihannya jatuh pada kebun karet di Thailand. Menurut Jirayut, keputusan ini bukan hanya soal bisnis, tapi juga soal nostalgia dan kontribusinya kepada kampung halaman. Inilah beberapa alasan mengapa Jirayut memilih kebun karet sebagai lahan investasinya. Pertama, stabilitas jangka panjang. Harga karet memang fluktuatif, tapi secara jangka panjang tetap dibutuhkan di berbagai industri seperti otomotif dan manufaktur. Ini membuatnya jadi komoditas yang relatif aman. Kedua, keterikatan lingkungan. Kebun karet bukan hal baru bagi Jirayut. Sejak kecil ia sudah terbiasa melihat proses penyadapan getah karet, pengolahan hingga penjualannya. Ia merasa punya hubungan emosional dengan dunia perkebunan. Ketiga, manfaat sosial. Dengan membuka kebun karet, ia juga membuka lapangan kerja untuk masyarakat sekitar kampung halamannya di Narathiwat. Ini menjadi bentuk kontribusinya kepada komunitas lokal. Keempat, diversifikasi investasi. Jirayut menyadari bahwa dunia hiburan bisa sangat fluktuatif. Ia tidak ingin bergantung sepenuhnya pada popularitas. Oleh karena itu, ia mulai membangun pondasi finansial di luar panggung. Salah satu kunci sukses Jirayut adalah kemampuannya mengelola keuangan. Meskipun masih muda, ia belajar dari pengalaman orang-orang di sekitarnya, dan juga dari konsultan keuangan yang ia percaya. Ini prinsip keuangan yang ia pegang, 70% untuk kehidupan dan pengeluaran rutin, termasuk bantu keluarga. 20% untuk tabungan dan dana darurat, 10% untuk investasi produktif, seperti kebun, properti, atau bisnis kecil. Ia juga tidak gengsi untuk belajar dari nol. Beberapa kali ia menyatakan, kalau ingin sukses, kita tidak boleh malu bertanya dan belajar dari pengalaman orang lain. Langkah Jirayut ini mendapatkan banyak apresiasi dari para fansnya. Mereka menilai Jirayut sebagai sosok panutan generasi muda, karena meski terkenal, ia tetap rendah hati dan berpikir jauh ke depan. Jirayut sendiri mengaku ingin belajar lebih banyak soal dunia agribisnis. Ia bahkan berencana dalam beberapa tahun ke depan, untuk membuka pelatihan, atau program kerjasama bagi pemuda di kampungnya, agar mau bertani dan berwirausaha.
Cerita Jirayut adalah contoh nyata bagaimana kerja keras, ketekunan, dan manajemen yang baik bisa membawa seseorang dari nol menjadi sukses, bukan hanya di satu negara, tapi lintas negara. Dari Thailand ke Indonesia, dari panggung dangdut ke kebun karet, semua karena tekad, kerja keras, dan pandangan jauh ke depan. Jadikan kisah ini untuk inspirasi buat kita semua. Terutama generasi muda, untuk tidak hanya mengejar popularitas, tapi juga memikirkan masa depan dan berani berinvestasi. Sampai jumpa di konten seputar dunia artis berikutnya. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar tidak ketinggalan konten menarik seputar dunia artis lainnya.